Pagi itu, saya terbangun dengan notifikasi WhatsApp dari tetangga lama. Turut berduka cita Pak Fajar. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Saya bingung. Scroll ke bawah. Ada lagi. Pak, saya dengar kabar duka. Semoga almarhum diterima di sisinya. Almarhum? Siapa yang meninggal? Tangan saya gemetar saat membuka Facebook. Postingan pertama yang muncul membuat jantung saya berhenti sejenak. Berita duka. Fajar Santoso, 55 tahun. Meninggal dunia akibat kecelakaan motor di Tol Cikampek, Sabtu pagi. Pemakaman besok, Minggu 15 Manu, di TPU Tanah Kusir. Innalillahi. Itu nama saya, Fajar Santoso. Tapi saya masih hidup. Saya masih duduk di kasur tipis di kontrakan saya di Surabaya. Saya masih bisa merasakan dinginnya lantai keramik di kaki saya. Saya masih bisa mendengar suara tukang sayur keliling di luar. Sayur seger. Saya buka grup WhatsApp RT lama di Jakarta Selatan, tempat saya dulu tinggal sebelum bercerai 10 tahun lalu. Puluhan pesan belasungkawa masuk. Ada yang share foto jenazah tertutup kain kafan putih di RS Fatmawati. Ada yang share screenshot berita online dari portal lokal. Pria 55 tahun tewas kecelakaan tunggal di Tol Cikampek diduga mengantuk. Saya klik link berita itu. Foto yang diblur. Tapi saya kenal baju itu. Kemeja kotak-kotak biru yang saya pakai terakhir kali. 2 bulan lalu saat Kartika, putri saya, datang ke Surabaya membawa dokumen asuransi. Ya Allah, Kartika. Tangan saya langsung mencari nomor putri saya di kontak. Telepon. Nada sambung. 1, 2, 3. Tidak diangkat. Saya coba lagi. Kali ini langsung masuk voicemail. Saya ketik WhatsApp. Kartika, ini Bapak. Bapak masih hidup. Ada apa ini? Telepon Bapak sekarang? Pesan terkirim. Centang 2. Di-read. Tapi tidak ada balasan. Saya coba hubungi Bu Dewi, mantan istri saya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Saya kembali ke berita online. Scroll ke bawah. Ada foto KTP yang diblur sebagian. Tapi saya masih bisa baca nama. Fajar Santoso. Tempat lahir, Surabaya. Tanggal lahir cocok. Alamat, Jakarta Selatan. Tapi alamat itu bukan alamat saya sekarang. Itu alamat rumah Bu Dewi. Rumah tempat Kartika tinggal. Saya buka laci meja kecil di samping kasur. Cari KTP saya. Tidak ada. Saya ingat, KTP saya hilang 2 bulan lalu. Saya sempat panik mau buat yang baru. Tapi Kartika bilang, nggak usah buru-buru Pak. Nanti Kartika bantu urus dari Jakarta. Saya percaya. Saya selalu percaya sama putri saya. Bodoh. Saya buka laptop tua saya. Google. Fajar Santoso kecelakaan Cikampek. Puluhan artikel muncul. Semua dengan judul serupa. Beberapa portal sudah cantumkan nama lengkap saya. Tempat kerja saya dulu di Jakarta sebelum pindah ke Surabaya. Ada yang bahkan sudah wawancara keluarga korban. Saya klik salah satu artikel. Ada kutipan dari seseorang yang mengaku sebagai putri korban. Bapak saya orang baik, pekerja keras. Kami sangat kehilangan beliau. Semoga almarhum diterima di sisi Allah. Kartika, putri saya sendiri sudah mengumumkan ke media bahwa saya mati. Padahal saya masih hidup. Saya cek rekening bank lewat M-Banking. Saldo masih ada. Gaji bulan lalu belum habis. Saya cek polis asuransi yang Kartika bawa 2 bulan lalu. Saya foto polis itu sebelum tanda tangan. Untungnya, saya buka folder foto di HP. Zoom. Beneficiary. Kartika Dewi Lestari. Uang pertanggungan. 500 ribu. 500 juta rupiah. Saya ingat saat itu. Kartika datang ke Surabaya. Bawa Dimas, suaminya. Mereka senyum-senyum. Bapak, ini polis asuransi jiwa. Buat jaga-jaga. Kalau kenapa-kenapa sama Bapak, setidaknya ada yang bisa bantu biaya pemakaman. Bapak kan nggak punya apa-apa. Saya tersinggung waktu itu. Nggak punya apa-apa? Saya masih kerja. Saya masih bisa bayar kontrakan. Saya masih bisa kirim uang ke Kartika kalau dia minta. Walaupun gaji saya cuma pas-pasan, 4 juta sebulan, sebagai admin di perusahaan ekspedisi. Tapi Kartika bilang, Bapak salah paham. Maksud Kartika,
Bapak kan nggak punya tabungan besar. Kalau kenapa-kenapa, kasihan nanti Kartika yang harus tanggung semua biaya. Mending ada asuransi. Bapak tinggal tanda tangan. Premi Kartika yang bayar. Saya percaya. Saya tanda tangan. Tanpa baca detailnya. Sekarang saya paham. Ini bukan untuk jaga-jaga. Ini untuk rencana. Rencana membunuh saya. Atau setidaknya berpura-pura membunuh saya. Saya duduk terpaku di kasur. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Hari Sabtu. Pemakaman besok, Minggu jam 3 sore. Saya harus ke Jakarta. Hari ini juga. Saya harus lihat sendiri apa yang terjadi di pemakaman saya sendiri. Siapa yang ada di peti mati itu. Dan siapa yang berdiri di sampingnya, berpura-pura menangis. Saya ambil tas ransel lusuh saya. Masukkan baju ganti seadanya. Saya ambil uang tunai saya, 500.000. Semua yang saya punya. Saya kunci pintu kontrakan. Naik motor bebek tua saya ke stasiun Gubeng. Di loket, saya beli tiket kereta siang Surabaya-Jakarta. Kelas ekonomi, 1.250.000. Berangkat jam 11 siang. Sampai Jakarta Gambir jam 9 malam. Saya duduk di kursi plastik ruang tunggu. Lihat orang-orang hilir mudik. Ada ibu-ibu bawa tas belanjaan besar. Ada bapak-bapak pakai peci bawa koper. Ada anak muda pakai backpack. Mungkin mahasiswa. Mereka semua punya tujuan. Pulang kampung, mudik, kerja, kuliah. Saya mau datang ke pemakaman saya sendiri. Kereta datang tepat waktu. Saya naik. Duduk di kursi nomor 45, dekat jendela. Di sebelah saya, seorang ibu-ibu pakai jilbab, bawa bayi. Dia senyum ramah. Saya balas senyum, lalu pakai earphone. Saya tidak mau ngobrol. Kepala saya penuh dengan pertanyaan. Kenapa Kartika melakukan ini? Apa dia sebegitu desperate-nya butuh uang? Atau ini ide Dimas, menantunya? Saya ingat Dimas, laki-laki itu selalu pakai baju rapi, parfum mahal, tapi saya lihat matanya kosong. Seperti orang yang selalu kejar uang, tapi tidak pernah cukup. 3 bulan lalu, Kartika tiba-tiba telepon. Bapak, Dimas lagi ada masalah bisnis. Butuh pinjam uang. Bapak bisa bantu? Saya bilang, Bapak nggak punya nak. Gaji Bapak pas-pasan. Tabungan cuma buat bayar kontrakan sama kredit motor. Kartika diam, sebentar. Lalu bilang, ya udah Pak, nggak apa-apa. Kartika, cari jalan lain. Jalan lain? Ini jalan lainnya? Kereta melaju, melewati sawah-sawah Jawa Timur. Hijau luas, petani kerja di ladang, punggung membungkuk. Saya ingat, almarhum ayah saya dulu juga petani. Kerja keras dari pagi sampai sore, cuma dapat uang pas-pasan. Tapi dia selalu bilang, Fajar, rezeki itu harus halal. Jangan sampai kau makan uang haram, dosanya besar. Kartika mau makan uang haram. Uang dari asuransi yang diklaim pakai kematian palsu. Itu dosa besar. Kereta berhenti di stasiun Semarang Tawang. Beberapa penumpang turun, beberapa naik. Ibu-ibu di sebelah saya turun, digantikan bapak-bapak tua yang langsung tidur. Saya lihat jam, pukul 3 sore. Masih 6 jam lagi sampai Jakarta. Saya buka HP, cek lagi grup WhatsApp. Sudah ada info detail pemakaman. Pemakaman almarhum Bapak Fajar Santoso besok Minggu, 27 Oktober 2024, pukul 15 Takus di TPU, Tanah Kusir Blok D. Keluarga mengundang saudara dan handai taulan untuk hadir. Takziah di rumah duka mulai pukul 13 Palado. Rumah duka, itu rumah Bu Dewi, rumah tempat Kartika tinggal. Saya scroll lagi, ada foto. Foto peti mati sudah disiapkan di ruang tamu. Peti mati kayu sederhana, cat coklat. Di sampingnya, foto saya ukuran besar. Foto yang Kartika minta 3 bulan lalu. Bapak, kirim foto terbaru dong, buat kartu keluarga. Saya kirim foto saya pakai kemeja putih, latar belakang polos. Saya bahkan sempat ke studio foto, bayar 50.000. Karena saya pikir ini untuk keperluan administrasi yang benar. Ternyata untuk foto di pemakaman saya. Foto itu sekarang diperbesar, dibingkai kayu hitam, ditaruh di samping peti mati. Ada karangan bunga di sekelilingnya. Ada tulisan pita. Turut berduka cita dari keluarga besar PT Jaya Makmur. Itu kantor lama saya di Jakarta 10 tahun lalu. Berarti Bu Dewi atau Kartika sudah kabari semua orang. Teman-teman lama, tetangga,
keluarga besar. Semua orang tahu bahwa saya mati, kecuali saya sendiri. Kereta melaju dalam gelap. Sudah maghrib, saya tidak sholat. Biasanya saya sholat di kereta, di ganggang atau di toilet. Tapi hari ini, saya tidak bisa fokus. Kepala saya penuh dengan rencana. Besok, saya harus datang ke pemakaman. Tapi, saya tidak bisa datang begitu saja. Kartika akan kaget. Dia akan coba tutupi semuanya. Saya harus datang diam-diam. Lihat dulu. Tunggu momen yang tepat. Momen yang tepat untuk membongkar semua kebohongan ini. Kereta tiba di stasiun Gambir pukul 9 malam. Saya turun, ikut arus penumpang keluar. Jakarta masih ramai. Lampu-lampu terang. Kendaraan hilir mudik. Udara panas pengap. Bau knalpot kemana-mana. Saya naik Transjakarta dari stasiun Gambir ke Jakarta Selatan. Turun di halte dekat rumah Bu Dewi. Jalan kaki sekitar 15 menit. Saya sampai di ujung gang komplek perumahan tempat Bu Dewi tinggal. Rumah type 45, cat putih, pagar besi hitam. Dari luar pagar, saya bisa lihat ruang tamu terang benderang. Ada orang-orang hilir mudik. Saya lihat karangan bunga sudah dipasang di depan pagar. 3 karangan bunga besar. Tulisannya, turut berduka cita. Selamat jalan Pak Fajar. Dari keluarga besar Bu Dewi. Saya berdiri di seberang jalan, di bawah pohon rindang. Pakai jaket hoodie, tudung saya tarik ke kepala. Saya amati. Ada Bu Dewi, pakai baju hitam, jilbab hitam, duduk di kursi ruang tamu. Dia terlihat sedih, tapi saya kenal wajah itu. Itu bukan wajah orang yang benar-benar berduka. Itu wajah orang yang sedang akting. Ada Kartika. Dia keluar dari kamar, bawa nampan berisi gelas-gelas teh. Dia pakai baju hitam juga, kerudung hitam, wajahnya pucat, mata sembab. Tapi saya tahu, itu bisa dibuat-buat. Kartika pintar akting sejak kecil. Dia dulu sering ikut lomba drama di sekolah. Ada Dimas, suami Kartika. Dia duduk di teras, ngobrol dengan beberapa bapak-bapak. Saya tidak kenal mereka. Mungkin tetangga atau keluarga Bu Dewi. Dimas pakai baju koko hitam, peci hitam. Dia terlihat khusyuk, seperti orang yang sedang berduka. Tapi, saya lihat, sesekali dia tersenyum tipis saat ngobrol. Senyum yang tidak pantas untuk orang yang baru kehilangan mertua. Saya tidak bisa masuk ke rumah itu malam ini. Terlalu banyak orang. Saya harus tunggu besok. Saat pemakaman, saya jalan ke mushola terdekat. Mushola kecil di ujung komplek. Saya masuk, nggak ada siapa-siapa. Saya sholat Isya, sholat yang sempat tertunda di kereta. Setelah itu, saya duduk di sudut mushola, bersandar di dinding. Saya tidak tidur. Saya tidak bisa tidur. Otak saya terus berpikir, besok saya akan datang ke pemakaman saya. Saya akan lihat siapa yang benar-benar berduka dan siapa yang berpura-pura. Saya akan tunggu sampai momen pembagian uang duka. Itu saat yang tepat. Saat semua orang berkumpul. Saat Kartika dan Dimas merasa aman, merasa rencana mereka berhasil. Saat itulah saya akan muncul. Saya akan buka topeng mereka di depan semua orang. Pagi Minggu, adzan subuh berkumandang dari speaker mushola. Saya bangun dari posisi setengah tidur. Badan pegal, leher kaku. Saya ambil wudhu di tempat wudhu mushola yang dingin. Air keran mengalir, dingin sekali, tapi saya butuh itu untuk menyegarkan pikiran. Setelah sholat subuh, saya duduk lagi, baca Al-Quran yang tersedia di rak mushola. Surat Al-Baqarah, ayat tentang kesabaran. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya butuh kesabaran hari ini. Kesabaran untuk tidak langsung marah. Kesabaran untuk menunggu waktu yang tepat. Pukul 7 pagi, saya keluar dari mushola. Beli nasi uduk sama teh botol di warung depan gang. Saya makan di pinggir jalan, sambil lihat rumah Bu Dewi dari kejauhan. Sudah mulai ramai lagi. Ada orang-orang datang, bawa karangan bunga, bawa kardus isi makanan. Mungkin tetangga atau keluarga yang ikut bantu persiapan pemakaman. Saya habiskan nasi uduk saya pelan-pelan. Saya harus isi perut. Saya tidak tahu kapan bisa makan lagi nanti. Pukul 10 pagi, saya jalan ke pasar Minggu. Beli kacamata hitam besar di kaki 5,
25.000. Beli topi pet hitam, 15.000. Beli masker kain hitam, erbila 5.000. Total 45.000. Saya pakai semuanya. Sekarang wajah saya hampir tidak kelihatan. Sempurna. Saya kembali ke area komplek Bu Dewi. Pukul 12 siang, mobil jenazah datang. Mobil Mitsubishi L300 putih. Ada tulisan ambulans. Tapi saya tahu itu bukan ambulans beneran. Itu mobil rental untuk bawa peti mati. Beberapa laki-laki angkat peti mati dari ruang tamu rumah Bu Dewi. Peti mati itu ringan. Saya perhatikan dari kejauhan. Terlalu ringan untuk peti mati berisi jenazah orang dewasa. Peti mati yang berisi jenazah, apalagi jenazah laki-laki dewasa, itu berat. Butuh 4-6 orang untuk angkat. Ini cuma 2 orang sudah cukup. Itu peti mati kosong. Atau diisi sama bantal, kain kafan dilipat rapi supaya kelihatan berisi. Mereka masukin peti mati ke dalam mobil jenazah. Foto saya yang besar ditaruh di atas peti mati. Karangan bunga dipasang di samping kanan kiri. Rombongan keluarga mulai naik ke mobil-mobil lain. Ada Toyota Avanza hitam, ada Honda Jazz putih, ada beberapa motor. Saya naik ojek online. Pak, ke TPU Tanah Kusir. Driver ojek ngangguk. Saya duduk di belakang, masih pakai kacamata, topi, masker. Driver gak nanya-nanya. Mungkin dia pikir saya orang yang mau melayat. Perjalanan dari komplek Bu Dewi ke TPU Tanah Kusir sekitar 20 menit. Macet sedikit karena hari Minggu, banyak orang jalan-jalan. Kami sampai di TPU pukul 1 siang. Saya turun, bayar driver 25.000. Saya masuk ke area TPU. TPU Tanah Kusir luas, ada ratusan makam. Pohon-pohon besar di sana-sini. Udara sedikit lebih sejuk dari luar karena banyak pohon, tapi tetap panas. Matahari terik. Saya cari blok D. Saya jalan pelan-pelan, ikutin petunjuk arah. Sampai di blok D, saya sudah lihat kerumunan orang. Sekitar 50-an orang sudah datang. Ada yang duduk di kursi plastik yang disediakan, ada yang berdiri di pinggir. Saya berdiri jauh, di bawah pohon mangga besar. Dari sini saya bisa lihat jelas, tapi orang-orang di sana tidak akan perhatiin saya. Saya cuma salah satu dari banyak pelayat. Peti mati sudah diturunkan dari mobil jenazah. Ditaruh di atas meja kayu sederhana. Foto saya ditaruh di sebelah peti mati. Karangan bunga dipasang di sekeliling. Ada spanduk besar. Selamat Jalan Pak Fajar Santoso. 17 Agustus 1969, 26 Oktober 2024. Tanggal lahir saya benar. Tanggal meninggal saya, bohong. Saya lihat Kartika. Dia berdiri di depan peti mati, diapit oleh Bu Dewi dan Dimas. Kartika pakai baju hitam panjang, kerudung hitam nutupin semua rambut. Wajahnya pucat, matanya merah, sembab. Dia pegang tisu, sesekali usap mata. Menangis. Tapi apa itu air mata beneran? Atau cuma akting? Bu Dewi duduk di kursi, pakai baju hitam juga. Wajahnya datar, sedih, tapi tidak terlalu sedih. Seperti orang yang kehilangan teman, bukan mantan suami. Wajar sih, kami sudah cerai 10 tahun. Tapi, tetap ada yang aneh dari ekspresinya. Dimas berdiri di belakang Kartika, tangannya di bahu Kartika, seperti memberikan dukungan. Dia pakai baju koko hitam, peci hitam, wajahnya serius. Tapi saya lihat matanya sesekali melirik ke arah orang-orang yang datang. Menghitung, mungkin menghitung berapa banyak amplop yang bakal masuk nanti. Pukul 1.30, Ustadz datang. Bapak-bapak tua, jenggot putih, pakai sarung, dan peci putih. Dia bawa Al-Quran. Dia duduk di depan, mulai baca tahlil. Suaranya lantang, merdu. Orang-orang duduk, ikut tahlil. La ilaha illallah. Saya ikut duduk di belakang, jauh dari kerumunan. Saya ikut tahlil pelan-pelan. Ini untuk saya sendiri. Tahlil untuk orang yang masih hidup, tapi dikira mati. Tahlil selesai sekitar pukul 2. Ustadz kasih ceramah singkat. Kematian adalah takdir Allah. Kita semua pasti akan merasakan. Pak Fajar, almarhum, adalah hamba Allah yang baik. Pekerja keras, sabar. Semoga Allah terima amal ibadahnya dan tempatkan di surganya. Saya cuma bisa senyum miris di balik masker. Kalau Ustadz itu tahu saya masih hidup, pasti dia syok. Setelah ceramah, Ustadz bilang, sekarang kita akan sholat jenazah untuk almarhum Pak Fajar.
Mari para bapak-bapak maju ke depan. Laki-laki berbaris. Saya ikut baris di paling belakang. Takbir. Allahu Akbar. Sholat jenazah untuk saya sendiri. Ini absurd. Tapi saya ikut karena saya tidak mau curiga. Setelah sholat jenazah, peti mati diangkat oleh beberapa laki-laki. Dibawa ke liang lahat yang sudah disiapkan. Liang lahat tidak terlalu dalam. Standar untuk jenazah muslim. Peti mati diturunkan pelan-pelan. Tali dipegang kuat-kuat. Kartika menangis keras. Bapak, Bapak, suaranya nyaring. Semua orang lihat dia. Bu Dewi peluk Kartika. Sabar nak, ini takdir Allah. Dimas juga peluk Kartika dari belakang. Sabar, sayang. Bapakmu sudah tenang sekarang. Saya lihat semua itu dari kejauhan. Ada yang benar-benar sedih di antara pelayat. Tetangga lama saya yang dulu baik sama saya. Teman kantor lama yang dulu sering makan siang bareng. Mereka menangis. Mereka kehilangan teman. Tapi keluarga inti, Kartika, Bu Dewi, Dimas, mereka akting. Peti mati sudah masuk ke liang lahat. Tanah mulai ditimbun. 1 sekop, 2 sekop. Suara tanah jatuh ke atas peti mati kayu. Suara yang bikin merinding. Tapi saya tahu, di dalam peti mati itu tidak ada siapa-siapa. Cuma kain kafan sama bantal. Setelah liang lahat penuh, Ustadz pimpin doa lagi. Ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu Fajar. Lapangkan kuburnya. Terangi jalannya. Terimalah amal ibadahnya. Amin. Semua orang amin. Saya juga amin pelan-pelan. Pemakaman selesai. Orang-orang mulai bubar. Tapi belum semua pulang. Ada pengumuman dari salah satu panitia. Sepertinya tetangga Bu Dewi. Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin memberikan uang duka untuk keluarga almarhum Pak Fajar, silakan menyerahkan kepada putrinya, Ibu Kartika, di sana. Dia tunjuk meja kecil di bawah pohon, agak jauh dari makam. Ada kursi plastik. Kartika duduk di sana. Di sampingnya ada kotak kardus kosong untuk taruh amplop. Orang-orang mulai antre. Satu persatu maju. Jabat tangan Kartika, kasih amplop putih. Kartika terima sambil menangis. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Bapak saya pasti senang. Dimas berdiri di samping Kartika, bantu terima amplop, masukkan ke kotak. Saya lihat kotak itu sudah mulai penuh. Kasar, mungkin sudah 30-40 amplop. Isi amplop biasanya 100.000 sampai 500.000 per amplop. Tergantung kedekatan dengan almarhum. Total mungkin bisa 20-30 juta. Uang duka. Uang untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk bantu biaya pemakaman, untuk bantu hidup ke depan. Tapi ini uang haram. Antrean masih panjang. Saya lihat ada beberapa orang yang saya kenal. Pak Hasan, tetangga lama yang dulu sering pinjamin alat ke saya. Bu Sari, ibu warung yang sering kasih bon saat saya belum gajian. Ada juga beberapa teman kantor lama yang saya sudah tidak ketemu 10 tahun. Mereka semua kasih amplop dengan tulus. Mereka kehilangan teman. Mereka mau bantu keluarga yang ditinggalkan. Tapi mereka nggak tahu orang yang mereka bantu ini adalah penipu. Antrean mulai sepi. Tinggal beberapa orang. Saya maju pelan-pelan. Saya ikut antre di paling belakang. Jantung saya mulai berdegup kencang. Ini saatnya. Orang di depan saya selesai. Sekarang giliran saya. Saya maju ke depan meja. Kartika lihat saya. Tapi dia tidak kenal. Saya masih pakai kacamata hitam, topi, masker. Wajah saya tertutup hampir semua. Kartika senyum tipis, walaupun matanya masih sembab. Terima kasih sudah datang, Pak. Saya diam. Saya ulurkan amplop putih. Amplop kosong. Tidak ada isinya. Cuma amplop. Kartika terima amplop itu. Dia pegang. Agak bingung karena amplop itu ringan. Tapi dia tetap senyum. Terima kasih, Pak. Bapak saya pasti bahagia di sana. Saya tarik napas dalam. Lepas masker saya pelan-pelan. Apa bapakmu benar-benar bahagia, nak? Suara saya pelan, tapi tegas. Kartika tersentak. Matanya melebar. Dia lihat wajah saya. Amplop jatuh dari tangannya. Bapak? Saya lepas kacamata hitam. Lepas topi. Sekarang wajah saya terlihat jelas.
Atau bapakmu masih hidup dan berdiri di depanmu sekarang? Hening. Semua orang yang masih ada di sekitar meja itu berhenti. Mereka lihat ke arah saya, lihat ke Kartika, lihat lagi ke saya. Kartika mundur, kursi plastiknya jatuh, dia gemetar. Tidak, tidak mungkin, Bapak kan sudah. Sudah apa Kartika? Mati? Saya melangkah maju. Mati di mana? Di tol Cikampek? Kecelakaan motor? Dimas maju, coba intervensi. Pak, ini pasti ada salah paham. Salah paham? Suara saya keras sekarang. Beberapa orang yang sudah mau pulang berhenti. Mereka balik, lihat ke arah kami. Kalian bikin pemakaman palsu, kalian kubur peti mati kosong, kalian klaim asuransi atas nama saya. Bu Dewi datang, wajahnya pucat. Fajar, kamu, bagaimana? Bagaimana aku bisa masih hidup, Dewi? Karena memang aku tidak pernah mati. Saya tatap Bu Dewi tajam. Kamu juga tahu soal ini kan? Bu Dewi diam. Bibirnya bergetar. Tidak bisa jawab. Kerumunan mulai membesar. Orang-orang yang tadinya sudah mau pulang, sekarang balik. Mereka mengelilingi kami. Bisik-bisik. Siapa itu? Kok mirip Pak Fajar? Hantu? Kembar? Saya angkat suara lagi. Kali ini untuk semua yang hadir. Saya Fajar Santoso. Masih hidup. Masih bernapas. Dan saya tidak pernah kecelakaan di tol Cikampek. Hening total. Pak Hasan, tetangga lama saya, maju pelan-pelan. Dia pandang saya dari dekat. Pak Fajar? Beneran Pak Fajar? Tapi, kan tadi kita sholatin jenazah. Jenazah siapa Pak Hasan? Coba buka peti mati itu. Lihat isinya apa. Semua orang lihat ke arah makam yang baru ditimbun. Tanah masih basah, belum ada nisan. Salah satu pemuda, mungkin anak tetangga, langsung ambil sekop. Ayo kita gali lagi. Ustadz yang tadi pimpin tahlil angkat tangan. Tunggu dulu, ini fitnah besar. Kita harus pastikan dulu. Dia lihat saya. Bapak, bisa tunjukkan identitas? Saya keluarkan KTP cadangan saya. KTP yang saya buat tahun lalu, sebelum KTP saya yang asli hilang. Saya tunjukkan ke Ustadz. Ustadz, baca. Nama, Fajar Santoso. Tempat, tanggal lahir cocok. Alamat lama di Jakarta Selatan. Foto di KTP jelas itu wajah saya. Ustadz lihat saya lagi. Lihat KTP lagi. Dia angguk pelan. Ya Allah, ini beneran Pak Fajar. Kerumunan heboh. Berarti jenazah tadi siapa? Penipuan? Asuransi? Kartika menangis. Kali ini bukan akting. Dia menangis beneran. Menangis ketakutan. Bapak, maafkan aku. Aku butuh uang. Dimas punya hutang. Kami terdesak. Saya tatap putri saya. Putri yang saya besarkan 28 tahun. Putri yang saya kasih makan, saya sekolahin, saya sayangi. Putri yang sekarang mau bunuh saya demi uang. Terdesak, jadi kamu bunuh bapakmu sendiri? Demi uang? Suara saya bergetar. Bukan karena marah, karena sakit hati. Kartika terisak. Bapak jarang hubungi aku. Bapak nggak pernah kasih uang yang cukup. Aku pikir Bapak nggak akan tahu. Jad ini balasan untuk Bapak yang 28 tahun besarkan kamu. Saya berteriak. Yang kerja keras sampai tulang punggung sakit supaya kamu bisa sekolah, kuliah, nikah. Balasannya, kamu kubur. Bapak hidup-hidup. Tidak ada yang bisa jawab. Kartika cuma menangis. Dimas diam terpaku. Bu Dewi tutupin wajah pakai tangan. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan berteriak. Panggil polisi. Ini penipuan besar. Kasihan Pak Fajar. Anak durhaka. Salah satu bapak-bapak sudah telepon polisi. Halo, Polsek Jagakarsa. Saya mau lapor penipuan asuransi dan pemakaman palsu di TPU Tanah Kusir. Saya lihat Kartika. Dia masih menangis. Tapi sekarang bukan akting. Itu tangis ketakutan. Tangis orang yang ketahuan dosanya. Dimas coba lari. Tapi beberapa pemuda dari kerumunan blokir jalan. Mau kemana bang? Tunggu polisi dulu. Dalam 15 menit, mobil patroli polisi datang. 2 petugas turun. Saya jelaskan situasinya. Tunjukkan KTP saya. Tunjukkan berita online tentang kematian saya. Tunjukkan grup WhatsApp yang heboh soal kematian saya. Petugas periksa peti mati yang baru dikubur.
Mereka gali lagi. Buka peti mati. Kosong. Cuma ada bantal besar dibungkus kain kafan. Sama foto saya yang ditempel di dalam peti mati. Petugas polisi geleng-geleng kepala. Ini fraud besar-besaran. Kartika dan Dimas ditahan untuk pemeriksaan. Dibawa ke Polsek Jagakarsa. Bu Dewi ikut sebagai saksi. Saya juga ikut ke Polsek untuk kasih keterangan. Di Polsek, saya duduk di ruang tunggu. Lihat Kartika di ruang sebelah, duduk di kursi kayu, di borgol. Dia masih menangis. Dimas di sebelahnya, wajahnya datar, seperti orang yang pasrah. Petugas asuransi juga dipanggil. Dia datang membawa map tebal. Dia syok saat lihat saya. Pak Fajar, tapi saya sudah terima surat kematian dari keluarga. Saya tunjukkan KTP saya. Saya masih hidup. Surat kematian itu palsu. Petugas asuransi buka mapnya. Keluarkan dokumen. Surat keterangan kematian dari RS Fatmawati. Fotokopi KTP saya yang hilang. Surat klaim dari Kartika sebagai beneficiary. Ini semua dokumen palsu, kata petugas polisi. Kami akan koordinasi dengan RS Fatmawati. Kalau surat kematian ini palsu, mereka juga harus bertanggung jawab. Petugas asuransi geleng-geleng kepala. Kami batalkan klaim ini, dan kami akan blacklist Ibu Kartika dari semua produk asuransi kami. Kami juga akan laporkan kasus ini ke OJK sebagai warning untuk perusahaan asuransi lain. Saya duduk diam. Semua terjadi begitu cepat. Pagi ini saya cuma orang yang mau lihat pemakaman palsu saya. Sekarang, putri saya ditahan polisi. Mantan istri saya diperiksa sebagai saksi. Menantu saya terancam masuk penjara. Dan saya masih hidup. Tapi hati saya sudah mati sedikit. Pemeriksaan di Polsek Jagakarsa berlangsung sampai malam. Saya duduk di ruang tunggu sambil lihat jam dinding berdetak pelan. Sudah pukul 8 malam. Perut saya lapar, tapi saya tidak ada nafsu makan. Kartika dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan. Saya dengar suaranya dari luar, menangis, minta maaf. Tapi sudah terlambat. Terlambat untuk minta maaf. Kejahatan sudah dilakukan. Bukti sudah jelas. Petugas keluar, panggil saya. Pak Fajar, silakan masuk untuk memberikan keterangan. Saya masuk. Ruangan kecil, meja kayu, 2 kursi plastik. Ada laptop tua di atas meja. Petugas duduk, mengetik. Saya duduk di depannya. Pak Fajar, tolong ceritakan kronologi dari awal. Kapan Bapak pertama kali tahu tentang rencana ini? Saya cerita semua. Mulai dari 6 bulan lalu, saat Kartika datang bawa dokumen asuransi. Saat dia minta foto saya 3 bulan lalu. Saat KTP saya hilang 2 bulan lalu. Sampai pagi Sabtu kemarin, saat saya baca berita kematian saya sendiri di Facebook. Petugas mengetik cepat. Sesekali dia ngangguk. Jadi Bapak tidak pernah tahu bahwa putri Bapak merencanakan ini? Tidak. Saya percaya sama dia. Saya pikir dia minta tanda tangan asuransi untuk jaga-jaga. Saya pikir dia minta foto untuk keperluan administrasi. Saya tidak pernah curiga. Kenapa Bapak baru lapor sekarang? Kenapa tidak langsung lapor polisi Sabtu kemarin saat tahu? Saya mau lihat sendiri. Saya mau pastikan. Dan saya mau buka semua di depan orang banyak, supaya tidak ada yang bisa tutupi lagi. Petugas angguk. Bapak benar. Kalau Bapak lapor dari Surabaya, bisa saja mereka kabur atau tutup semua jejak. Tapi sekarang, dengan saksi ratusan orang di pemakaman, mereka tidak bisa lari. Pemeriksaan selesai. Saya keluar dari ruangan. Di luar, Bu Dewi duduk sendirian di bangku panjang. Wajahnya pucat, matanya merah. Dia lihat saya. Berdiri. Fajar, bisa kita bicara sebentar? Saya diam. Tatap dia dingin. Bu Dewi langkah maju pelan. Aku tidak tahu mereka sampai sejauh ini. Kartika cuma bilang mau buat asuransi untuk jaga-jaga. Aku tidak tahu dia mau bikin pemakaman palsu. Tapi kamu tahu, saat peti mati kosong ditaruh di ruang tamumu Dewi. Kamu tahu, saat ratusan orang datang takziah. Kamu tahu, saat pemakaman hari ini. Dan kamu diam saja. Bu Dewi menangis. Aku takut. Kartika bilang kalau aku bocorkan, dia akan pergi. Dan aku tidak akan pernah lihat dia lagi. Dia anak satu-satunya Fajar. Dan aku? Aku apa?
Aku cuma mantan suami yang bisa dikorbankan. Saya tarik napas. Dewi, kita sudah cerai 10 tahun. Aku tidak peduli lagi sama kamu. Tapi kamu tetap ibu dari Kartika. Kamu harusnya stop dia, bukan malah diam. Bu Dewi tutupin wajah pakai tangan. Menangis keras. Beberapa orang di polsek lihat ke arah kami, tapi tidak ada yang ikut campur. Saya tinggalin Bu Dewi. Keluar dari polsek. Udara malam Jakarta dingin. Saya jalan ke halte Transjakarta terdekat. Naik bus ke Gambir. Sampai Gambir, saya langsung ke loket kereta. Beli tiket kereta malam ke Surabaya. Berangkat jam 11 malam. Sampai Surabaya pagi-pagi. Di kereta, saya duduk dekat jendela. Lihat lampu-lampu kota Jakarta pelan-pelan menghilang. Digantikan gelap pekat pedesaan Jawa Barat. Sawah-sawah yang tidak kelihatan di malam hari. Hanya suara rel kereta yang berdentang monoton. Saya buka HP. Grup WhatsApp RT Jakarta Selatan sudah heboh. Ratusan pesan masuk. Astaga, Pak Fajar masih hidup. Kartika ketahuan nipu. Gimana ini? Uang duka kita kemarin. Dasar anak durhaka. Pak Fajar sabar ya Pak. Semoga Allah balas kebaikan Bapak. Saya scroll terus. Ada yang share video. Video saat saya buka masker di pemakaman tadi sore. Video saat saya teriak ke Kartika. Video saat peti mati dibuka dan ternyata kosong. Semua direkam sama orang-orang yang hadir. Sekarang viral di WhatsApp, Facebook, TikTok. Saya buka TikTok. Search Fajar Santoso pemakaman palsu. Muncul puluhan video. Video pertama sudah 200.000 views. Komentar ribuan. Anak zaman now nggak ada akhlak. Tega banget sama bapak sendiri. Untung bapaknya masih hidup. Kalau beneran mati gimana? Asuransi 500 juta pantesan. Dimas suaminya pasti otak di balik ini. Semoga Kartika kapok di penjara. Saya tutup HP. Saya tidak mau baca lagi. Saya lelah. Saya pengen tidur. Tapi mata saya tidak bisa terpejam. Otak saya terus memutar ulang semua yang terjadi hari ini. Kartika menangis di polsek. Wajahnya pucat. Matanya merah. Dia bilang, "Bapak, maafkan aku." Tapi apa maaf bisa menghapus semua ini? Apa maaf bisa bikin saya lupa bahwa putri saya sendiri mau bunuh saya demi uang? Kereta sampai stasiun Gubeng Surabaya pukul 6 pagi. Saya turun. Udara Surabaya panas, lembab. Beda sama Jakarta yang lebih dingin. Saya naik ojek online ke kontrakan saya. Sopir ojek ngobrol terus di jalan, tapi saya cuma jawab seadanya. Saya tidak mood ngobrol. Sampai kontrakan, saya buka pintu. Rumah masih seperti saya tinggalkan 2 hari lalu. Kasur berantakan. Piring kotor di wastafel. Baju di jemuran sudah kering. Saya duduk di kasur. Lihat langit-langit kontrakan yang retak. Dengerin suara tetangga sebelah yang lagi masak. Bau tumisan bawang masuk lewat ventilasi. Hidup saya kembali normal. Tapi dalam hati ada yang berubah. Anak saya ada di tahanan polisi Jakarta. Menunggu proses hukum. Terancam hukuman penjara bertahun-tahun. 2 minggu berlalu sejak hari itu. Saya kembali kerja di kantor ekspedisi. Bos saya, Pak Budi, sudah tahu cerita saya karena viral di media sosial. Dia panggil saya ke ruangannya hari pertama saya masuk kerja lagi. Fajar, saya sudah dengar cerita kamu. Gimana kabarmu sekarang? Baik Pak, saya sudah siap kerja lagi. Pak Budi angguk. Kamu kuat ya Jar? Kalau saya jadi kamu, mungkin saya sudah gila. Anak sendiri tega gitu. Saya tersenyum pahit. Saya juga hampir gila, Pak. Tapi saya harus tetap hidup. Saya harus kerja. Hidup terus berjalan. Kamu butuh cuti lebih lama? Saya bisa kasih. Tidak, Pak. Saya lebih baik kerja. Kalau diam di rumah, saya malah kepikiran terus. Pak Budi menepuk bahu saya. Baiklah. Semangat ya Jar. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Saya kembali ke meja kerja saya. Tumpukan dokumen ekspedisi sudah menunggu. Saya mulai sortir, input data ke komputer, telepon klien. Rutinitas yang sama seperti biasa. Tapi sekarang, rutinitas ini jadi pelarian. Pelarian dari pikiran tentang Kartika. Saat istirahat siang, rekan kerja saya, Mas Anto, duduk di sebelah saya di kantin. Jar, gua udah lihat video kamu di TikTok. Viral banget bro, udah hampir 2 juta views.
Saya cuma angguk sambil makan nasi pecel. Kartika gimana sekarang? Udah ditahan? Iya, dia sama Dimas ditahan di Polsek Jagakarsa. Kasusnya lagi diproses ke kejaksaan. Berapa tahun kira-kira? Pengacara bilang bisa 5-7 tahun. Pasal penipuan sama pemalsuan dokumen. Mas Anto geleng-geleng kepala. Kasihan juga sih, dia masih muda. Tapi ya salah dia juga. Main-main sama asuransi, itu fraud besar. Kasihan? Saya lihat Mas Anto. Dia mau bunuh bapaknya sendiri, Mas. Apa itu pantas dikasihani? Mas Anto diam. Iya juga sih. Maaf Jar, gue salah ngomong. Saya habiskan nasi pecel saya. Tidak nafsu makan, tapi saya paksa. Badan saya harus tetap sehat. Saya tidak boleh sakit. Kalau saya sakit, siapa yang akan bayar kontrakan? Siapa yang akan bayar kredit motor? Sore hari, saya pulang ke kontrakan. Buka HP. Ada pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal. Pak Fajar, saya pengacara Kartika. Nama saya Iwan Setiawan. Kartika ingin bertemu Bapak. Apakah Bapak bersedia datang ke Polsek Jagakarsa minggu depan? Saya baca pesan itu berkali-kali. Kartika mau ketemu saya. Untuk apa? Minta maaf lagi? Atau mau minta saya cabut laporan? Saya balas. Untuk apa? Balasan masuk cepat. Kartika ingin minta maaf secara langsung. Dan ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Saya pikir lama. Apa saya mau ketemu dia? Apa saya siap lihat wajahnya lagi? Tapi mungkin ini closure yang saya butuhkan. Saya harus dengar langsung dari mulut dia. Kenapa dia melakukan ini? Saya balas. Baik, saya akan datang Sabtu depan. Sabtu pagi, saya naik kereta lagi ke Jakarta. Perjalanan yang sama, pemandangan yang sama. Tapi perasaan saya berbeda. Kali ini saya tidak marah. Saya cuma lelah. Sampai Polsek Jagakarsa siang hari, pengacara Kartika, Pak Iwan, sudah menunggu di depan. Laki-laki muda, umur sekitar 30-an, pakai jas hitam rapi. Dia jabat tangan saya. Pak Fajar, terima kasih sudah datang. Kartika ada di dalam. Ikut saya. Kami masuk ke ruang khusus untuk pertemuan tahanan dengan keluarga. Ruangan kecil, ada meja panjang, kursi di dua sisi. Kartika sudah duduk di sana, pakai baju tahanan oranye. Rambutnya diikat asal-asalan. Wajahnya pucat, kurus. Dia kelihatan 10 tahun lebih tua dari terakhir kali saya lihat. Dia lihat saya. Matanya langsung berkaca-kaca. Bapak, saya duduk di seberang dia. Diam, menunggu dia bicara. Kartika menangis. Bapak, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Saya masih diam. Aku tahu apa yang aku lakukan itu salah. Sangat salah. Aku bodoh. Aku desperate. Dimas punya hutang 200 juta ke rentenir. Mereka ancam mau bunuh Dimas kalau tidak bayar. Aku panik. Aku tidak tahu harus gimana. Saya akhirnya buka suara. Jadi kamu putuskan untuk bunuh bapakmu. Itu solusinya. Aku tidak mikir jernih, Pak. Dimas yang kasih ide. Dia bilang, kita bisa klaim asuransi bapak. Kita bikin seolah-olah bapak kecelakaan. KTP bapak kan hilang. Kita bisa pakai itu untuk bikin surat kematian palsu. Peti mati kosong. Tidak ada yang akan tahu. Tapi itu penipuan, Kartika. Itu kejahatan. Aku tahu, Pak. Aku tahu sekarang. Tapi waktu itu aku cuma mikir, aku harus selamatkan suamiku. Aku cuma mikir, uang 500 juta bisa lunasi semua hutang. Kita bisa hidup tenang lagi. Dengan uang haram, kamu pikir hidup bisa tenang pakai uang haram? Kartika menangis lebih keras. Aku bodoh, Pak. Aku menyesal. Setiap hari di sini aku menyesal. Aku tidak bisa tidur. Aku terus mimpi bapak datang, marah-marah ke aku. Aku layak dapat ini semua. Aku layak masuk penjara. Saya lihat putri saya menangis. Hati saya sakit. Sebagai bapak, melihat anak menangis itu selalu sakit. Tapi sebagai korban, melihat pelaku menangis tidak langsung bikin saya memaafkan. Kartika, kamu tahu apa yang paling menyakitkan buat bapak? Bukan karena kamu mau klaim asuransi. Bukan karena kamu bikin pemakaman palsu. Tapi karena kamu pikir bapak tidak akan tahu. Kamu pikir bapak tidak penting. Kamu pikir bapak bisa dikubur hidup-hidup dan dunia akan jalan terus tanpa bapak. Kartika geleng-geleng kepala. Tidak, Pak. Aku tidak pikir begitu. Kamu pikir begitu, Kartika.
Kamu jarang hubungi Bapak. Setahun mungkin cuma beberapa kali. Kamu cuma telepon kalau butuh uang. Kamu tidak pernah tanya Bapak sehat tidak? Bapak makan apa? Bapak kesepian tidak? Kamu cuma tahu Bapak itu sumber uang. Dan kalau Bapak mati, kamu bisa dapat uang lebih banyak. Kartika menangis sampai sesenggukan. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Pengacara Iwan angkat tangan. Pak Fajar, maaf saya interupsi. Kartika sangat menyesal. Dia minta Bapak untuk cabut laporan. Atau setidaknya buat surat pernyataan bahwa Bapak memaafkan dia. Itu bisa meringankan hukumannya. Saya lihat Pak Iwan. Jadi ini tujuan pertemuan ini. Supaya saya cabut laporan. Bukan begitu, Pak. Tapi sebagai Bapak, tentu Bapak tidak mau lihat anak Bapak masuk penjara bertahun-tahun kan? Saya tarik napas panjang. Pak Iwan, saya sudah kehilangan kepercayaan sama Kartika. Dia melakukan kejahatan. Dia harus tanggung akibatnya. Kalau saya cabut laporan, apa jaminan dia tidak akan ulangi lagi? Apa jaminan dia akan berubah? Kartika angkat wajah. Aku janji, Pak. Aku tidak akan ulangi lagi. Aku akan berubah. Tolong, Pak, jangan biar aku masuk penjara. Aku masih muda. Aku masih mau punya masa depan. Masa depan? Kamu pikirin masa depanmu sendiri tapi kamu tidak pikirin masa depan Bapak. Kalau asuransi itu cair, Bapak kehilangan kesempatan dapat perlindungan finansial. Kalau nanti Bapak beneran sakit atau kecelakaan, siapa yang akan bantu? Kamu tidak akan ada. Karena kamu sudah dapat uangnya dari kematian palsu Bapak. Kartika diam. Tidak bisa jawab. Saya berdiri. Saya tidak akan cabut laporan. Kartika, kamu harus belajar dari kesalahan kamu. Penjara mungkin tempat yang tepat untuk kamu merenung, untuk kamu sadar betapa salahnya perbuatan kamu. Bapak, jangan tinggalin aku. Kartika berdiri, tapi ada petugas yang pegang dia. Saya jalan ke pintu. Sebelum keluar, saya lihat Kartika sekali lagi. Kartika, Bapak tetap doain kamu. Bapak tetap sayang sama kamu. Tapi Bapak tidak bisa lindungi kamu dari konsekuensi perbuatan kamu. Kamu dewasa sekarang. Kamu harus tanggung jawab. Saya keluar dari ruangan. Dengar Kartika menangis di dalam. Tapi saya tidak balik. Saya terus jalan sampai keluar dari polsek. Di luar, udara siang Jakarta panas menyengat. Saya berjalan ke halte bus, pikiran saya kosong. Saya sudah melakukan yang benar. Saya tidak akan cabut laporan. Kartika harus belajar. 3 bulan kemudian, persidangan Kartika dan Dimas dimulai. Saya dipanggil sebagai saksi korban. Saya datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gedung tua, cat mengelupas, tapi megah. Ruang sidang penuh dengan orang. Wartawan, keluarga, penonton umum. Kasus ini viral, jadi banyak yang penasaran. Kartika dan Dimas duduk di kursi terdakwa. Mereka pakai baju bebas, bukan baju tahanan. Kartika pakai baju muslim panjang, jilbab putih, wajahnya pucat. Dimas pakai kemeja putih, celana hitam. Wajahnya datar, tidak ada ekspresi. Hakim masuk, semua berdiri. Sidang dimulai. Jaksa bacakan dakwaan. Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saya dipanggil ke depan untuk memberikan kesaksian. Saya berdiri di podium saksi, angkat tangan kanan, sumpah. Jaksa tanya, Pak Fajar, bisa ceritakan kejadian yang Bapak alami? Saya cerita kronologi lengkap. Mulai dari asuransi, foto, KTP hilang, sampai pemakaman palsu. Ruang sidang hening, semua orang mendengarkan. Pengacara Kartika, Pak Iwan, bertanya saat giliran pembelaan. Pak Fajar, apakah Bapak memaafkan Kartika? Saya diam sebentar. Sebagai Bapak, saya sudah memaafkan dia di hati saya. Tapi sebagai korban, saya tetap minta keadilan. Dia melakukan kejahatan. Dia harus dihukum sesuai hukum. Tapi Pak, Kartika anak Bapak. Apakah Bapak tidak kasihan? Kasihan, tentu saya kasihan. Tapi kasihan tidak berarti saya harus lindungi dia dari konsekuensi perbuatannya. Pengacara tidak bisa lanjutkan pertanyaan. Dia duduk lagi. Sidang berlanjut beberapa kali. Saksi-saksi lain dipanggil.
petugas asuransi, ustadz yang pimpin pemakaman, tetangga yang hadir, petugas RS Fatmawati yang ternyata tidak pernah keluarkan surat kematian atas nama saya. Semua kesaksian menguatkan bahwa ini adalah penipuan terencana. Dimas akhirnya buka suara di sidang terakhir. Yang mulia hakim, saya yang suruh Kartika melakukan ini. Saya yang punya hutang. Saya yang desperate. Kartika cuma ikut karena dia sayang sama saya. Tolong, hukum saya saja. Bebaskan Kartika. Tapi hakim tidak terpengaruh. Terdakwa Kartika tetap terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dia yang bawa dokumen asuransi ke Pak Fajar. Dia yang minta foto. Dia yang atur pemakaman. Jadi, dia tidak bisa lepas tanggung jawab. Vonis dijatuhkan 2 minggu kemudian. Kartika dihukum 5 tahun penjara. Dimas dihukum 6 tahun penjara karena dia otak di balik rencana ini. Bu Dewi tidak dihukum karena terbukti hanya tahu sebagian dan tidak aktif membantu. Tapi namanya tercoreng. Saat vonis dibacakan, Kartika menangis. Dia lihat ke arah saya yang duduk di kursi penonton. Matanya memohon, tapi saya cuma bisa geleng kepala pelan. Ini konsekuensinya, nak. 6 bulan berlalu sejak vonis. Hidup saya pelan-pelan kembali normal. Saya masih kerja di kantor ekspedisi. Tapi ada perubahan. Pak Budi promosikan saya jadi supervisor. Gaji naik jadi 6 juta sebulan. Saya bisa lunasi kredit motor lebih cepat. Saya juga pindah kontrakan ke yang lebih baik, Type 30, ada kamar tidur terpisah, dapur luas, kamar mandi dalam. Saya juga mulai aktif di komunitas masjid. Setiap Jumat, saya ceramah singkat untuk jamaah tentang pentingnya keluarga, kejujuran, dan takut sama Allah. Cerita saya dijadikan pelajaran. Jangan sampai anak-anak kita jadi seperti Kartika. Didik mereka dengan nilai-nilai agama yang kuat. Di grup WhatsApp RT Jakarta Selatan, saya masih jadi bahan pembicaraan sesekali. Tapi sekarang bukan gosip negatif. Mereka hormati saya. Pak Fajar kuat banget ya. Anaknya sendiri tegak gitu, tapi dia masih bisa berdiri. Tetangga lama Pak Hasan sesekali telepon saya. Jar, kamu gimana? Sehat? Butuh apa-apa? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih. Uang duka kemarin yang kita kasih, mau diambil nggak? Kan itu buat kamu, bukan buat Kartika. Tidak usah, Pak. Anggap saja sedekah. Saya tidak butuh uang itu. Kamu orang baik, Jar. Semoga Allah balas kebaikan kamu. Saya mulai bisa tidur nyenyak lagi. Mimpi buruk tentang pemakaman, tentang Kartika menangis, tentang peti mati kosong, pelan-pelan hilang. Saya mulai bisa senyum lagi. Hidup harus terus berjalan. Suatu Sabtu sore, saya duduk di teras kontrakan baru saya. Minum kopi sachet yang saya seduh sendiri. Lihat, matahari mulai tenggelam. Langit Jakarta oranye kemerah-merahan. Cantik. HP saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Halo? Pak Fajar? Saya petugas dari Lapas Wanita Jakarta. Kartika minta izin untuk telepon Bapak. Apakah Bapak bersedia? Saya diam sebentar. Sudah 6 bulan saya tidak dengar suara Kartika. Baik, sambungkan. Klik. Suara Kartika muncul. Bapak? Iya Kartika. Ada apa? Bapak, aku cuma mau bilang, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah pikir panjang di sini. Aku sadar betapa jahatnya perbuatan aku. Aku tidak minta Bapak maafin aku sekarang. Aku cuma mau Bapak tahu aku menyesal. Saya dengarkan. Suara Kartika berbeda. Lebih tenang. Lebih dewasa. Aku ikut program pembinaan di sini. Aku belajar menjahit, belajar agama, belajar jadi orang yang lebih baik. Aku juga udah cerai sama Dimas. Dia yang minta cerai dan aku setuju. Aku sadar. Dia bukan orang yang baik buat aku. Bagus nak. Bapak senang kamu mulai sadar. Bapak, setelah aku keluar nanti, aku boleh hubungi Bapak lagi nggak? Saya tarik napas. Kartika, Bapak tidak akan tutup pintu selamanya. Tapi kamu harus buktikan kalau kamu benar-benar berubah. Keluar dari penjara itu cuma langkah pertama. Kamu harus hidup jujur, kerja keras, dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Aku janji, Pak. Aku akan buktikan. Baik, Bapak tunggu itu.
Bapak doain kamu selalu. Terima kasih, Pak. Aku sayang Bapak. Saya diam sebentar. Bapak juga sayang kamu, Nak. Walaupun kamu sudah sakiti Bapak, kamu tetap anak Bapak. Telepon terputus. Saya taruh HP di meja. Lihat langit lagi. Matahari sudah hampir hilang. Adzan maghrib berkumandang dari masjid dekat kontrakan. Saya masuk, ambil wudhu, sholat maghrib. Setelah sholat, saya duduk di sajadah, berdoa panjang. Ya Allah, terima kasih, Engkau selamatkan aku dari rencana jahat. Terima kasih, Engkau buka semua kedok di depan orang banyak. Terima kasih, Engkau beri aku kekuatan untuk tetap hidup dan memaafkan. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar untuk Kartika. Bimbing dia supaya dia benar-benar tobat dan jadi orang yang lebih baik. Ampuni dosa-dosanya. Dan ampuni juga dosaku kalau aku pernah jadi bapak yang kurang baik. Setahun berlalu. Hidup saya semakin membaik. Saya dapat promosi lagi, jadi manajer operasional. Gaji 9 juta. Saya bisa nabung, beli motor baru, bahkan rencana mau beli rumah kecil cicilan. Kartika masih di penjara. Masih 3 tahun lagi dia keluar. Tapi dia rutin kirim surat ke saya lewat pos. Surat tulisan tangan, di kertas sederhana. Isinya cerita tentang kehidupannya di penjara, program yang dia ikuti, teman-teman baru yang baik hati, dan penyesalan yang masih dia rasakan. Saya baca setiap surat itu. Saya simpan di laci meja. Saya tidak balas semua, tapi sesekali saya balas lewat surat juga. Saya cerita tentang pekerjaan saya, tentang rencana saya, tentang harapan saya untuk dia. Bu Dewi juga sesekali telepon saya. Dia bilang dia sudah move on. Dia jual rumah di Jakarta, pindah ke Bandung, ikut saudara. Dia mulai jualan kue online, cari kesibukan biar tidak mikirin masa lalu. Dimas tidak ada kabar. Dia masih di penjara laki-laki. Tidak ada yang peduli sama dia. Keluarganya juga udah lepas tangan. Suatu hari, saya duduk di teras rumah kontrakan sambil minum teh hangat. Tetangga sebelah, Pak Joko, datang. Pak Fajar, besok ada pengajian RT. Bapak diminta jadi pemateri. Mau? Temanya apa, Pak? Tentang keluarga dan kesabaran. Pak RT bilang, Bapak cocok karena punya pengalaman. Saya senyum. Baik, Pak. Saya akan datang. Besok malamnya, saya datang ke pengajian RT. Ruangan mushola penuh. Ada sekitar 50 orang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka duduk di karpet, dengerin saya ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar. Mungkin sebagian dari bapak ibu sudah tahu cerita saya. Anak saya melakukan kesalahan besar. Dia mau bunuh saya demi uang asuransi. Saya bisa saja marah selamanya. Saya bisa saja benci sama dia. Tapi Islam mengajarkan kita untuk memaafkan. Saya lanjutkan. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Memaafkan bukan berarti kita lupakan kesalahan orang. Memaafkan itu artinya kita lepaskan beban di hati kita. Kita serahkan keadilan kepada Allah. Dan kita doakan orang yang salah supaya dia bisa berubah. Anak saya sekarang di penjara. Dia harus bayar kesalahannya. Tapi saya tidak benci dia. Saya tetap doakan dia. Karena dia tetap anak saya. Darah daging saya. Bapak Ibu sekalian, didiklah anak-anak kita dengan nilai-nilai agama yang kuat. Ajari mereka kejujuran, kerja keras, dan takut kepada Allah. Jangan sampai mereka terjerumus ke jalan yang salah karena cinta dunia. Ceramah selesai. Orang-orang tepuk tangan. Beberapa ibu-ibu menangis, terharu. Setelah selesai, Pak Joko jabat tangan saya. Jazakallah khairan Pak Fajar. Ceramah Bapak menyentuh hati. Sama-sama Pak. Ini juga pengingat untuk saya sendiri. Saya pulang ke kontrakan. Malam itu, saya duduk di teras lagi. Lihat bintang-bintang di langit. Jakarta jarang ada bintang karena polusi, tapi malam ini langit agak cerah. Saya buka HP. Lihat foto lama Kartika. Foto dia waktu kecil, umur 5 tahun, lagi main ayunan di taman. Senyumnya lebar, mata berbinar. Anak yang polos, belum tahu dunia kejam. Sekarang dia dewasa. Dia sudah tahu dunia kejam. Dia sudah buat kesalahan besar. Tapi saya percaya, dia masih bisa berubah.
Saya ketik pesan WhatsApp ke nomor Bu Dewi. "Dewi, tolong sampaikan ke Kartika lewat surat. Bilang, Bapak sudah maafkan dia. Bapak tunggu dia keluar, dan Bapak harap dia bisa jadi orang yang lebih baik." Pesan terkirim. Centang 2. Di-read. Balasan masuk. "Terima kasih Fajar. Aku akan sampaikan. Semoga Allah balas kebaikan kamu." Saya tutup HP. Tarik napas panjang. Hidup memang tidak selalu mudah. Ada luka, ada sakit hati, ada pengkhianatan. Tapi selama kita masih punya iman, selama kita masih punya harapan, kita bisa bangkit. Saya masih hidup, saya masih sehat, saya masih punya pekerjaan, saya masih punya masa depan. Dan yang paling penting, saya sudah belajar untuk memaafkan. Karena memaafkan itu bukan untuk orang yang salah. Memaafkan itu untuk diri saya sendiri. Supaya hati saya tenang. Supaya saya bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu. Saya masuk ke kamar, berbaring di kasur. Mata saya pelan-pelan terpejam. Tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Alhamdulillah.